얘는 뭐냐? 극대화시킨 거라든가. 이게 어려워? 어? 나갈까요? Okay, boys, here we go. Hai Celengers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini aku akan bercerita tentang film yang berjudul Kanola. Film bergenre drama keluarga ini menceritakan tentang kisah seorang cucu yang bertemu kembali dengan neneknya setelah 12 tahun berpisah. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang nenek bernama Gyecheon yang selalu bersama dengan cucu perempuannya yang bernama Hyeji. Kehidupan mereka sangatlah sederhana, di mana setiap harinya nenek Gyecheon bekerja sebagai pencari rumput laut. Setiap hari Hyeji ikut neneknya bekerja, namun ia hanya menunggu di pinggir pantai. Hingga suatu ketika Hyeji melihat lumba-lumba dan berteriak kepada lumba-lumba itu jika dirinya baik-baik saja. Dan dia juga ingin menyampaikan salam kepada ayahnya. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah Paman Sukho, yaitu tempat nenek bekerja mencari rumput laut. Begitu sampai di tengah laut, Hyeji ditinggalkan di atas kapal sementara nenek Gyecheon menyelam ke dasar laut untuk mencari rumput laut. Setelah selesai bekerja, ketika di perjalanan pulang, nenek Gyecheon terlihat menggendong cucunya karena tidur. Tiba-tiba saja, nenek menemukan seekor belut. Tentu ini sebuah keberuntungan yang membuatnya begitu bergembira. Tapi karena ditinggal untuk mengambil belut, Hyeji langsung terbangun dari tidurnya dan nenek Gyecheon langsung menghampirinya untuk menggendongnya kembali. Di tengah perjalanan pulang, mereka melewati sebuah toko alat tulis. Dengan semangat, Hyeji langsung turun dan masuk ke toko alat tulis itu. Dia terlihat sedang memilih sebuah krayon baru untuk melukis. Namun sayangnya, karena nenek Gyecheon tidak memiliki uang, ia membayar krayon itu dengan belut yang baru saja dia temukan. Hyeji begitu gembira dengan krayon itu. Di sini nenek Gyecheon sangat mengetahui jika cucunya ini memiliki bakat melukis. Terlihat di setiap sudut rumah pasti ada gambaran dari Hyeji. Karena begitu bahagianya, Hyeji sampai menceritakan di depan makam ayahnya tentang krayon baru yang dibelikan oleh sang nenek. Hyeji juga mengungkapkan jika ia sangat bahagia bisa tinggal bersama neneknya. Tentu saja hal ini membuat nenek Gyecheon merasa sedih, mengingat kenyataan bahwa ayah Hyeji telah meninggal dunia dan ibunya telah meninggalkan mereka tanpa ada kabar. Keesokan harinya nenek Gyecheon pergi berbelanja di pasar bersama cucunya. Di sana Hyeji sangat bahagia karena dia menemukan gelang yang ia suka dan ingin membelinya. Mereka pun sangat bahagia bisa belanja di pasar. Tapi siapa sangka Hyeji tiba-tiba hilang karena pada waktu itu pasar sedang ramai pengunjung. Melihat cucunya tidak ada di sampingnya, membuat nenek Gyecheon langsung panik. Setelah mencari kemana-mana, Hyeji tidak ditemukan. Apalagi tak ada satu orang pun yang melihat keberadaan Hyeji. Tragisnya, sejak saat itu mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. 12 tahun kemudian, Hyeji yang kini telah beranjak dewasa terlihat bersama temannya yaitu Minhee. Mereka sedang mencuri beberapa make up di sebuah toko. Kini, kehidupan Hyeji telah berubah banyak dan ia tampak seperti seorang berandalan. Tapi di sisi lain, Hyeji masih suka melukis walaupun menggunakan alat make up. Tak lama setelah itu, dua teman laki-lakinya datang dan mengajak Hyeji untuk mengikuti rencana mereka. Ternyata, Hyeji disuruh untuk menjadi wanita simpanan. Rupanya mereka akan menjebak seorang pria hidung belang dengan tujuan merampas semua uangnya. Akan tetapi, ketika sudah berada di hotel, pria itu malah melawan dan akhirnya terjadilah baku hantam yang membuat pria itu akhirnya pingsan. Melihat pria itu pingsan, membuat semua orang menjadi panik karena takut kalau mereka akan masuk di penjara. Akhirnya mereka berempat sepakat untuk tidak bertemu dulu sampai situasi aman. Tapi pada saat itu Hyeji terlihat bingung karena ia tak memiliki tempat tujuan. Tak lama, Minhee datang sambil membawa makanan. Ketika Hyeji membuka makanan itu, ia terkejut karena melihat foto dirinya yang ditempel di kemasan minuman yang dibawa Minhee. 나 이거 좀 이따 먹을 거야. Di tempat lain, nenek Gyecheon baru saja selesai bekerja dan melihat poster cucunya di dinding dan berharap bisa bertemu dengannya lagi. Setelah sampai di rumah, Paman Sukho mengajak nenek Gyecheon untuk ke pantai. Ketika di pantai, nenek melihat sekelompok lumba-lumba yang sedang berenang dan tak jauh dari pantai.
Tak lama, nenek pun langsung berdoa dengan harapan bisa segera menemukan cucunya yang hilang. Tak lama kemudian, Paman Sukho menerima telepon yang memberinya kabar bahwa Hyeji ditemukan oleh petugas layanan. Seketika itu juga, Nenek Hyejeon langsung bergegas pergi. Setelah sampai, nenek mengetahui jika selama ini Hyeji tinggal bersama ibunya. Namun ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil dan ayah tirinya menitipkan Hyeji ke panti asuhan. Setelah terpisah selama 12 tahun, akhirnya nenek Hyejeon bisa bertemu kembali dengan Hyeji, sang cucu yang telah lama ia cari. Tentu saja, ini membuat nenek Hyejeon menangis bahagia karena rindu yang selama ini ia pendam dapat terbalaskan. Dengan kembalinya Hyeji, nenek Hyejeon merasa sangat bahagia, bahkan sang nenek sampai mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kedatangan cucu kesayangannya. Kini senyum ceria dari sang nenek kembali terlihat. Ketika Hyeji masuk ke rumahnya, dia melihat lukisan yang ia buat dulu masih terpajang rapi di tembok. Ia juga melihat krayon yang dulu sempat dibelikan oleh sang nenek. Dia juga menemukan krayon berwarna emas yang sengaja ia simpan untuk menggambar rambut sang nenek. Dan pada malamnya, mereka merayakan kedatangan Hyeji dengan penuh bahagia. Keesokan harinya, nenek Hyejeon mengajak Hyeji untuk berbelanja. Nenek Hyejeon sangat bahagia bisa berbelanja bareng cucunya lagi. Bahkan, nenek juga masih memperlakukan Hyeji seperti anak kecil yang selalu dimanja dan dituruti semua keinginannya. Setelah itu, Hyeji pergi ke pantai dan menelpon Minhye untuk menanyakan kabarnya. Tapi Minhye memberitahu Hyeji kalau pria hidung belang yang dulu itu meminta uangnya untuk dikembalikan. Jika tidak, pria itu akan melaporkan mereka ke polisi. Lebih parahnya lagi, jika dua teman prianya telah menjebak Hyeji sebagai tersangka utama. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Hyeji tiba-tiba bertemu dengan seorang pria bernama Hanyi. Hanyi mengajak Hyeji untuk pulang bersama. 나 한이라고 해. 말 시키지 말고 가던 길이나 가. Malam harinya, nenek memberitahu Hyeji kalau mulai besok ia bisa masuk ke sekolah seni. Nenek Hyejeon sangat mengakui bakat cucunya itu dalam melukis, dan ia berjanji akan melakukan apa saja agar Hyeji bisa menjadi seorang pelukis terkenal. Keesokan harinya, Hyeji diperkenalkan sebagai siswa baru di sekolah, dan secara kebetulan ia berada satu kelas dengan Hanyi. Namun ia tampak tidak nyaman di sekolah itu. Bahkan selama sehari penuh, ia tak mampu melukis apapun dan hanya bengong saja. Melihat itu, gurunya langsung menghukum Hyeji untuk menyelesaikan gambarnya terlebih dahulu. Ketika sudah selesai dan akan pulang, tiba-tiba saja dia mendapatkan inspirasi melukis menggunakan alat make up-nya. Gurunya yang melihat lukisan Hyeji merasa kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Hyeji. 왜 안 갔어? 다 그렸어요. Sedangkan di rumah, nenek Hyejeon sudah menunggu cucunya untuk pulang. Bahkan nenek sudah memasak makanan yang sangat enak untuk cucunya. Saking senangnya, nenek sampai menyuapi cucunya. Keesokan harinya, nenek Hyejeon merencanakan untuk menjual rumahnya dan pindah ke apartemen, supaya Hyeji bisa tinggal di tempat yang nyaman dan lebih baik. Dan selang beberapa hari, sang nenek sudah mantap untuk menjual rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Pak Guru terus mengasah kemampuan melukis Hyeji. Setelah selesai latihan melukis, Hanyi ingin mengajak Hyeji untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikirannya. Setelah itu, Hyeji meminjam HP milik Hanyi untuk menghubungi Minhye. Namun, yang mengangkat adalah dua teman prianya. Mereka ternyata mendesak Hyeji untuk segera mengirimkan uang yang mereka minta. Jika tidak, mereka akan menyakiti Minhye. 민희가 좀 바빠. 하나뿐인 친구 인생도 걸렸고. 민희 손대지 마. 손대면 죽여버릴 거야. Tentu saja ini membuat Hyeji bingung dan sangat kesal. Sementara Hanyi masih penasaran dengan siapa Hyeji mengobrol. Sementara itu, tetangga nenek Hyejeon merasa keberatan dengan keberadaan Hyeji karena ia selalu merokok sembarangan dan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Tapi nenek menegaskan bahwa itu hanya omong kosong dan dia tidak akan percaya pada apapun yang mereka katakan. Di sisi lain, Hyeji yang sudah merasa jenuh berniat untuk berhenti sekolah. Namun situasi berubah ketika Pak Guru mengambil beberapa makanan dari kulkas. Pak Guru menjelaskan bahwa semua makanan itu adalah hadiah dari nenek Hyejeon sebagai bentuk dukungan agar Pak Guru bisa mendidik Hyeji dengan baik karena sang nenek ingin melihat cucunya menggapai cita-citanya. 어차피 네가 선택할 몫이니까. 그래도 할머니가 이렇게 시도 정도는 해봐야 되는 거야.
Mendengar ini, Hyeji tiba-tiba menyadari bahwa selama ini neneknya telah berusaha keras demi mimpi Hyeji untuk menjadi seorang pelukis hebat. Setelah mendengar nasihat dari Pak Guru, Hyeji bertekad untuk membuat neneknya bangga. Suatu hari di Pulau Jeju, para penduduk desa sedang berpesta merayakan acara adat di pesisir pantai. Di tengah perayaan itu, Hyeji masih kepikiran dengan uang tebusan untuk Minhee. Namun beberapa saat kemudian dia melihat neneknya sedang sibuk. Ia langsung bergegas pulang dan mencoba mencuri buku tabungan milik neneknya. Sesampainya di bank, Hyeji berubah pikiran dan membatalkan niat jahatnya karena Hyeji mengingat kebaikan nenek Gejon yang sudah susah payah mengumpulkan uang itu. Kemudian Hyeji memutuskan untuk mengembalikan buku tabungan itu ke kamar nenek. Tapi tak disangka, Paman Sugo malah melihat tingkah aneh Hyeji. Hyeji beralasan kalau dia hanya mengambil minyak angin karena tangannya digigit serangga. Keesokan harinya, di sekolah Hyeji terlihat sedang ngobrol dengan Pak Guru. Di sini Hyeji yang sedang galau bertanya kepada Pak Guru apakah ia bisa menyalurkan perasaannya lewat sebuah lukisan. Pak Guru yang melihat Hyeji sedang galau pun kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata di sana Pak Guru mengajarkan Hyeji tentang cara melukis dengan hati. 너무 슬프지 않겠냐? Keesokan harinya Hyeji membawa lukisan buatannya ke Pak Guru. Menurut Pak Guru, Hyeji telah menciptakan lukisan yang sangat sempurna, yaitu wajah nenek Gejon. Pak Guru yang terkesan dengan kerja kerasnya lalu mengajak Hyeji untuk mengikuti lomba melukis yang akan diadakan di kota Seoul. Setelah itu, ketika dalam perjalanan pulang, Hyeji dihampiri oleh ayah tirinya. Ternyata ia meminta uang darinya karena ayahnya sedang dikejar-kejar oleh rentenir. Di sini Hyeji sangat kesal karena ayah tirinya muncul kembali di kehidupannya dan hanya meminta uang. 내가 만나서 직접 한번 부탁해 보지 뭐. Ketika sampai di rumah, Hyeji memberikan lukisan yang ia buat kepada neneknya. Neneknya yang melihat itu sangat senang karena cucunya sudah bisa jadi pelukis hebat. Namun karena sudah larut malam, Hyeji yang melihat neneknya tertidur kemudian menyelimutinya. Dan setelah itu dia melanjutkan mewarnai lukisannya yang waktu kecil belum sempat ia selesaikan. Pada suatu pagi, Hyeji terbangun dan melihat neneknya berangkat kerja. Padahal hari itu masih gelap gulita. Hyeji merasa sedih karena merasa bahwa kehadirannya hanya membebani nenek yang sudah tua dan terus bekerja keras untuk menghidupinya. Singkat cerita, tiba hari di mana Hyeji harus berangkat untuk lomba melukis. Perasaan nenek Gejon sangat khawatir, namun ia tetap memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada cucunya. Setibanya di tempat lomba, Hyejin tampak gugup, namun dia tetap mampu menyelesaikan lukisannya. Di sisi lain, Hanyi yang ikut mendampingi lomba masih penasaran dengan nomor telepon yang dulu pernah Hyeji telepon karena Hyeji meminjam HP-nya. Sementara itu, seusai lomba, Hyeji langsung pergi meninggalkan sepucuk surat di lukisannya yang isinya merupakan judul lukisan yang diberi judul Pengakuan. Setelah pergi, Hyeji tak sengaja bertemu dengan dua teman laki-lakinya dan menanyakan keberadaan Minhee. Di waktu yang sama, Minhee datang bersama dengan Hanyi yang sudah membawa polisi untuk menangkap dua teman laki-laki itu. Tak lama setelah itu, nenek Gejon yang mendengar kabar kalau cucunya ditahan di kantor polisi langsung bergegas ke sana. Akan tetapi, di sini Hyeji mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan, di mana dia bukanlah Hyeji. Hyeji yang asli sudah meninggal dunia. 그 종이 쪽지 안 믿는다. 네가 죽었어. Jadi, 12 tahun yang lalu, mereka mengalami sebuah kecelakaan mobil yang mengakibatkan Hyeji dan ibunya meninggal di tempat, sementara ayah tirinya dan dirinya selamat. Ternyata, yang selamat itu bernama Namjo. Pada saat itu, ayah tirinya dengan sengaja mengganti nama Namjo menjadi Hyeji. Ia berniat untuk mendapatkan uang asuransi dari kematian putrinya itu. Mendengar pengakuan itu, nenek yang tak kuasa mengetahui fakta ini pun langsung pingsan. Sementara itu, Hanyi yang sudah mengetahui fakta ini terlihat sedang mengunjungi makam Hyeji. Di dalam penjara, Namjo teringat masa-masa bersama dengan Hyeji. Ternyata, pengetahuan melukisnya itu karena Namjo sering diajari Hyeji melukis. Hari demi hari, nenek Gejon hanya bisa melamun.
mengenang cucunya yang kini telah tiada. Tak lama kemudian, Pak Guru datang mengunjungi Nenek Gechon sambil membawa lukisan buatan cucunya. Pak Guru menjelaskan bahwa lukisan itu berhasil meraih juara pertama. Melihat lukisan cucunya membuat Nenek Gechon menangis karena dalam lukisan itu tampak Nenek Gechon sedang memegang tangan Hyeji dan juga Namjo. Setahun telah berlalu dan kini Namjo bekerja di sebuah toko buku. Tiba-tiba, Paman Sukho datang untuk mencari Nenek Gechon karena ternyata sudah seminggu Nenek Gechon menghilang dari panti jompo. Setelah itu Namjo pergi ke panti jompo dan tidak menemukan neneknya ada di sana. Kemudian ia berinisiatif untuk membuka buku diari neneknya dan menemukan sebuah poster yang mana itu adalah poster ketika Hyeji hilang di pasar. Tak butuh waktu lama, Namjo langsung mencari ke sana. Setelah mencari kesana kemari, Namjo menemukan Nenek Gechon di pasar dalam keadaan depresi dan terus memanggil-manggil nama Hyeji. Karena prihatin dengan neneknya, kini Namjo berpura-pura menjadi Hyeji lagi demi kesenangan nenek. Bahkan, Namjo berhenti dari pekerjaannya dan menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat Nenek Gechon. Di sisi lain, Paman Sukho terlihat sedang berusaha untuk membeli lagi rumah nenek yang pernah ia jual. Dan untungnya saja, setelah negosiasi, akhirnya rumah itu bisa dibeli oleh Paman Sukho. Suatu malam, saat Nenek Gechon sudah tertidur, Namjo memutar musik dari sebuah radio. Dari radio itu terdengar sebuah rekaman suara yang dibuat oleh Nenek Gechon. 0510, 0512. 나 손지더라고. 고달픈 나 인생. Ternyata selama ini Nenek Gechon telah menyadari kalau Namjo bukanlah Hyeji yang asli. Tapi Nenek Gechon tetap memilih untuk menerima Namjo sebagai cucunya sendiri walaupun tidak sedarah. Nenek Gechon sangat menyayangi Namjo dan ia tidak ingin meninggalkannya dalam keadaan apapun. Ia juga akan berusaha untuk membahagiakan cucunya. Mendengar perkataan-perkataan itu, Namjo langsung menangis dan menyesali semua perbuatan yang pernah dia lakukan. Setelah itu, beberapa hari kemudian Nenek Gechon sakit dan dirawat di rumah sakit. Ketika sadar, Nenek Gechon memanggil Hyeji berkali-kali. Namjo yang ada di sana langsung menenangkan sang nenek. Namun, sang nenek mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan pergi menemui Hyeji di surga. 예지한테 그럼 나는 잘해야지. Nenek Gechon juga berpesan agar Namjo hidup dengan lebih baik serta mewujudkan cita-citanya menjadi pelukis terkenal. Dan kini Nenek Gechon pergi bersama Hyeji di surga. Dan film pun tamat.